Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Pembacaan kita telah tiba pada Mazmur 56. Ini adalah sebuah Mazmur yang sangat indah yang dituliskan oleh Daud. Dan kita akan belajar dengan satu tema, renungan nada dalam duka. Ya. Mengapa kita belajar dengan tema ini? Karena Mazmur 56 ini adalah sebuah nyanyian atau Mazmur Daud yang dituliskan ketika Daud sedang ada dalam keadaan duka. Bagaimana kondisi duka yang dialami oleh Daud? Itu tertulis dalam ayat 2, ayat 3, 6, dan 7. Saya akan bacakan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat 6 dan 7 berkata demikian, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi duka yang dialami oleh Daud sangat jelas dikatakan bahwa ada orang yang memerangi dia, menghimpit dia, mengacaukan rencananya, bahkan akan mencabut nyawanya. Ya, apa yang dialami Daud ini adalah sesuatu yang Bapak Ibu sudah baca dalam pembacaan beberapa hari lalu yang terdapat dalam kitab 1 Samuel. Ya, bagaimana Daud dikejar-kejar dan dia ada di Gad. Dia berhadapan dengan orang Filistin. Ya, orang Filistin di sana adalah kaum dari Goliat yang dulu dikalahkan oleh Daud. Tetapi sekarang Daud harus ada di tempat Filistin, ya, dalam keadaan lemah, dalam keadaan dikejar-kejar, bahkan dalam keadaan yang terancam. Dan itu sebabnya kita dapat melihat dalam keadaan duka inilah kemudian Daud belajar, ya, menghadapi segala keadaan tetap dengan nyanyian, tetap dengan mazmur. Ya, ini adalah satu hal yang kita dapat pelajari Bapak Ibu Saudara. Ada tantangan, ada kesulitan, mari belajar seperti Daud. Ya. Naikkan nyanyianmu, naikkan pujianmu. Ya, kita akan dapat mengingat beberapa lagu-lagu pujian yang tetap kita dapat naikkan. Ya, kita akan belajar dari Daud dalam masa tersulit dan menekan, tetap memuji Tuhan. Apa isi dari nada-nada yang Daud nyanyikan? Yang pertama, Daud menyanyikan mazmur yang di dalamnya ada permohonan. Ya, Daud memohon mendapat belas kasihan Allah. Kita dapat melihat itu pada ayat 2. Dikatakan demikian, saya bacakan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Ya, Daud tahu dia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan belas kasihan dan memintanya dari Allah. Karena dia tahu dia tidak bisa mendapatkan belas kasihan dari manusia. Dalam keadaan duka, dalam keadaan kesulitan, Daud mengajarkan kepada kita, naikkan nyanyian yang menyatakan permohonan kita kepada Tuhan, menyatakan bahwa kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu mungkin dapat melihat, mendengarkan, mengingat beberapa lagu-lagu pujian yang juga berisikan pesan yang sama seperti yang dinyanyikan oleh Daud. Lagu Aku Berserah, ya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Dapat menjadi sebuah lagu yang kita nyanyikan dalam keadaan yang menghadapi kedukaan atau kesulitan dalam hidup kita. Yang kedua, dalam Mazmur Daud, dia menyatakan kepercayaannya. Di tengah kesulitan, Daud tetap menyatakan mazmur yang di dalamnya ada kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Ayat 4 dan ayat 12 mencatatkan hal yang sama. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat 12 berkata demikian. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara, ini satu contoh yang sangat indah. Di tengah kesulitan, Daud menyatakan kepercayaannya. Yang pertama, hanya kepada Allah. Bapak Ibu, nyanyikan pujian di tengah kesulitan yang kita hadapi. Ingat lagu-lagu yang berisi pesan yang sama. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Bapak Ibu bisa nyanyikan lagu ini.
bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tahu dia mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang peduli terhadap apa yang dia alami. Ayat 9 berkata demikian, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya ini telah kau daftarkan ya? Daud sungguh tahu Allah yang peduli dan sanggup untuk menolong dan melindungi dirinya. Daud juga menyatakan kepercayaan bukan saja kepada Allah, tetapi kepada firman dan janji yang Allah ucapkan. Itu sebabnya kita baca ayat 5 berkata demikian. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ayat 11 mencatat demikian. Kepada Allah firman-Nya ku puji, kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Bapak Ibu, dalam segala kesulitan, mari ingat firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita alami tantangan, nyanyikan pujian yang mengingatkan kita bahwa ada kuasa, ada janji yang Tuhan ucapkan melalui firman-Nya dan dapat kita percayai. Mungkin Bapak Ibu dapat mengingat lagu firman-Mu ya dan amin. Ya, kita mendengar, mengingat janji Tuhan itu ya dan amin yang sanggup untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, dalam Mazmur Daud, dia juga menyatakan ada satu persembahan dalam hidupnya, ucapan syukur, janji Daud, nasar Daud, dia katakan dia akan penuhi. Ya, ketika dia memohon pertolongan Tuhan, dia pun tidak lupa untuk menaikkan ucapan syukur. Ya, ayat 13, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Hari ini kita belajar, Daud mengajar kita dalam duka tetap ada nada yang kita bisa naikkan, nada ucapan syukur ya, bahwa Tuhan yang menolong kita, memampukan kita melewati segala perkara. Sehingga ayat 14 ditutup dengan kalimat demikian, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Daud menyanyikan pujian dalam kedukaan, dalam kesesakannya, tapi di akhir pujian dia berkata, aku berjalan dalam cahaya kehidupan. Kenapa? Karena dia tahu dia naikkan pujiannya kepada Tuhan Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Hari ini apapun keadaan Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, mari belajar dari Daud. Ada nada dalam duka, nyanyikan pujianmu meskipun mungkin dalam kesusahan. Cari lagu-lagu yang dapat kita nyanyikan sehingga kita dapat meninggikan nama Tuhan dan dapat mengalami pertolongan Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami dapat belajar untuk tetap naikkan pujian, naikkan mazmur dalam keadaan yang mungkin tidak menyenangkan buat kami. Kami dapat tetap mengingat Engkau. Tuhan menolong kami untuk tetap punya permohonan, kepercayaan sepenuh kepadamu. Dan juga ucapan syukur karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami dalam segala hal. Dan kami mau belajar di dalam segala keadaan. Kami naikkan pujian kepadamu. Tuhan tolong memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk selalu dikuatkan di dalam puji-pujian kami. Kami menemukan sukacita, kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Tuhan tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.